Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sistem pendinginan alami untuk kandang ayam daging daerah tropis. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Devi Muhajir dengan NPM 2208300366. Boleh dilanjut ya, Vito? Oke, saya Ervita Tuhan dengan NPM 2206-811. Boleh dilanjut oleh Fajar. Ya, nama saya Fajar Ramadan dengan NPM 220606 1601. Saya Naya Darandia dengan NPM 220 682 9585. Saya dari Akhir Gelu Pradipa dengan NPM 22060615545. Dan terakhir saya Takian Najla Syarif dengan NPM 22068299950. Boleh di next. Oke, kita masuk ke latar belakang dari permasalahan yang mau kita teliti pada tugas kali ini gitu ya. Jadi untuk situation sekarangnya di daerah tropis, suhu tinggi dan kelembapan sering kali menciptakan kondisi yang tidak nyaman dan bahkan berbahaya bagi ayam pedaging dan petelur. Suhu yang tinggi dalam kandang dapat menurunkan kesejahteraan hewan, mengurangi efektivitas produksi, dan meningkatkan mortalitas. Nah, karena itu sistem pendinginan efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitas ayam. Nah, kita mencoba untuk menerapkan sistem pendinginan efektif ini melalui konveksi alami. Nah, tapi apa aja sih komplikasi dalam menerapkan konveksi alami pada kandang ayam? Pertama, pilihan teknologi di mana sistem peninggalan konvensional efektif tetapi boros energi dan mahal. Kurang cocok untuk daerah terpencil atau sumber daya terbatas. Lalu ada keterbatasan energi, di mana akses energi yang terbatas di daerah tropis membuat sistem tradisional kurang praktis. Lalu yang ketiga dampak lingkungan, di mana sistem konvensional meningkatkan emisi karbon bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Nah, key question dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem pendinginan alami yang efisien dan berkelanjutan melalui desain kandang ayam yang optimal dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas ayam di daerah tropis, sekaligus mengurangi penggunaan energi. Boleh di next. Nah, rumusan masalahnya sendiri dari penelitian ini adalah apa sih konveksi alami dan mekanisme perpindahan panasnya seperti apa? Lalu bagaimana cara menerapkan konsep konveksi alami pada sistem pendinginan untuk kandang ayam di daerah tropis? Lalu apa peran bilangan non-dimensi dalam sistem pendinginan alami untuk kandang ayam daerah tropis? Yang terakhir, bagaimana cara mendapatkan suhu optimal untuk ayam? Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah kita untuk memahami prinsip dasar konveksi alamiah dan mekanisme perpindahan panas bagi mahasiswa, lalu mengetahui cara menerapkan konsep konveksi pada sistem pendinginan untuk kandang ayam di daerah tropis. Lalu kita menganalisis peran bilangan non-dimensi dalam sistem pendinginan alami untuk kandang ayam daerah tropis. Dan kita juga mendapatkan suhu optimal untuk ayam pada kandang di daerah tropis menggunakan konvensi alami. Nah, apa aja sih manfaat dari penelitian kita ini? Pertama, memahami prinsip dasar konveksi alami serta pengaplikasiannya. Dua, mengurangi konsumsi energi. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi ekonomi. Boleh di next. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian dan konsep konveksi. Pertama-tama, kelompok kita adalah menganalisa konveksi alami pada kandang ayam dengan bilangan non-dimensional. Terus selanjutnya melakukan optimalisasi desain kandang ayam hasil diskusi kelompok dan membandingkan bilangan non-dimensional hasil op- optimalisasi dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil perhitungan. Selanjutnya, konveksi alami terjadi akibat perbedaan densitas fluida yang diakibatkan oleh perbedaan suhu. Fluida panas dengan densitas rendah akan naik, sedangkan fluida dingin dengan densitas tinggi akan turun. Gaya tersebut bernama Bouncy. Di sini ada rumus-rumus Bouncy-nya. Dan di sini ada gambar desain kandang ayam dari kelompok kita, yaitu cara kerjanya, udara masuk dari samping lalu keluar dari atas. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya kita memiliki beberapa parameter bilangan tabel dimensi. Yang pertama itu bilangan Grasov. Sebenarnya bilangan Grasov itu merupakan rasio antara gaya apung, yaitu buoyancy, dan juga gaya viskositas dalam fluida. Kemudian, bilangan Grasov sendiri bisa digunakan untuk mengukur kekuatan aliran konveksi. Nah, bisa dilihat nih, di kanan itu terdapat rumus dari bilangan Grasov, di mana seperti itu. Dan sebenarnya apa sih yang bisa kita interpretasi dari bilangan Grasov?
pertama, ketika Grasov besar, maka gaya apung pun akan lebih besar, menyebabkan aliran fluida itu lebih efisien. Dan yang kedua ialah Grasov kecil, sebaliknya di mana aliran itu akan menjadi terbatas. Boleh di next? Ya, kemudian itu adalah bilangan Rayleigh. Bilangan Rayleigh sendiri merupakan gabungan antara Grasov dan juga Prandtl. Dan dia menggambarkan kekuatan konveksi alamiah berdasarkan jenis aliran, yaitu terdapat dua jenis, turbulence dan juga laminar. Nah, itu di bawah juga ada rumus dari bilangan Rayleigh, di mana si alfa itu merupakan difusivitas. Nah, difusivitas ini sebenarnya itu adalah rasio konduktivitas termal terhadap kapasitas kalor, atau seberapa cepat kalor itu akan menyebar atau didifuse. Nah, seperti itu. Nah, bisa dilihat juga jika Rayleigh itu di bawah 10 pangkat 4, maka perbedaan panas itu akan didominasi oleh konduksi. Sedangkan jika Rayleigh itu di atas 10 pangkat 4, perbedaan panas didominasi oleh konveksi alamiah. Dan semakin tinggi juga nilai Rayleigh, maka akan semakin turbulence. Nah, dalam konteks ini, kita itu menginginkan nilai Rayleigh yang tinggi, di mana turbulence pun akan terjadi. Nah, oleh karena itu, karena Rayleigh itu merupakan bilangan Grasov juga Prandtl, maka kita harus meningkatkan bilangan Grasov. Di mana pada bilangan Grasov itu bisa dilihat salah satu parameter yang paling key point saya itu merupakan perbedaan suhu dan juga fungsi L. Oke, bisa di next. Nah, yang terakhir itu terdapat bilangan Nusselt. Bilangan Nusselt merupakan rasio perpindahan panas secara konveksi terhadap perpindahan secara konduksi. Bilangan Nusselt ini juga bisa digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perpindahan panas pada sistem. Nah, jika Nusselt itu 1, maka perpindahan panas hanya terjadi melalui konduksi, tidak ada aliran konveksi. Jika Nusselt itu lebih dari 1, perpindahan panas melalui konveksi lebih signifikan dibandingkan konduksi. Dan terakhir, jika nilai Nusselt itu tinggi, maka efisiensi perpindahan panas lebih baik. Nah, rumus Nusselt itu sebenarnya ada dua. Ada yang pertama antara yang di atas merupakan konveksi per konduksinya. Atau karena kita memiliki bilangan Rayleigh, kita bisa menggunakan rumus C dikali RA pangkat N. Di mana C itu merupakan koefisien dan juga N itu adalah koefisien juga. Nah, oleh karena itu, di mana Rayleigh balik lagi itu berfokus pada Grasov, maka sebenarnya harus kita lakukan itu, kita fokus juga pada bilangan Grasov ya. Karena bisa kita lihat ternyata Grasov itu berefek pada ketiga bilangan lainnya. Seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, setelah teman saya menjelaskan mengenai bilangan non-dimensional, maka dapat disimpulkan ya bahwa sebenarnya konveksi alami yang ada di rancangan kita itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah perbedaan suhu antar ruang atau delta T, di mana perbedaan suhu menciptakan gaya apung atau buoyant force yang menggerakkan udara panas keluar dan menggantinya dengan udara dingin. Nah, semakin besar delta T-nya, maka semakin kuat aliran konveksinya. Kemudian desain atap dan ventilasi, di mana jenis atap miring yang dilengkapi dengan ridge vent memaksimalkan pelepasan udara panas, sedangkan ventilasi samping menunjang aliran udara horizontal atau yang disebut cross ventilation. Kemudian orientasi kandang kami akan diposisikan melintang dari timur ke barat untuk mengurangi panas dan radiasi matahari, sehingga suhu di dalam kandang tetap stabil. Kemudian kita membuat kandangnya ini lebih tinggi, jadi seperti kandang panggung untuk memberikan ruang untuk sirkulasi udara di bawah lantai. Kemudian hal tersebut dapat mengurangi panas dari tanah dan membantu mendinginkan udara yang masuk. Dan yang terakhir, di bawah kandang panggung tersebut akan kita buat parit yang berisi air, di mana air pada parit menyerap panas melalui evaporasi dan mendinginkan udara yang masuk ke kandang sekaligus menjaga kelembapan saat musim kemarau. Oke, terima kasih Darin. Di sini saya akan lanjut terkait desain kandang ayam kami terhadap faktor-faktor yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya terhadap hasil bilangan dimensional. Di sini sudah kami buat juga 3 jenis skenario untuk kandang ayam yang akan dianalisis bilangan non-dimensionalnya. Ada kandang ayam konvensional, kandang ayam dengan penambahan tinggi tembok kandangnya, serta yang terakhir kami tambahkan heat source dan parit air. Nah, parameter-parameter lainnya yang ada di dalam itu seperti temperatur, kemudian tinggi dinding dan lain sebagainya sudah dimasukkan di sebelah kiri. Jadi untuk kandang ayam konvensional, hal pertama yang kita lakukan seperti yang teman saya Darel jelaskan adalah mencari bilangan Grasov-nya terlebih dahulu. Dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan berupa Grasov gravitasi dikali beta, atau beta itu sama dengan
1 per temperatur luar dikali delta T dikali L pangkat 3 per kinematik viskositas kuadrat, itu menghasilkan bilangan Grashof untuk kandang ayam konvensional itu sekitar 1,77 dikali 10 pangkat 10. Dan selanjutnya bisa dilanjut juga untuk mencari bilangan Reynolds-nya, karena bilangan Reynolds adalah gabungan dari bilangan Grashof dikali Prandtl, ditemukan 1,2 dikali 10 pangkat 10, dan yang terakhir kita bisa menemukan bilangan Nusselt dengan gabungan dari persamaan Rayleigh, yaitu koefisien C, yaitu koefisien geometrinya, dikali Rayleigh dikali N. N-nya itu adalah 0,25 karena faktor geometri. Ditemukan Nusselt-nya adalah 229,31 atau sekitar 230. Dan selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari bilangan non-dimensional untuk penambahan tinggi kandang ayam. Kita mau tahu nih, dari kelompok kami, kalau misalnya kita tambahin tinggi ayamnya ini, apakah bakal ngaruh gitu ke konveksi alamiah. Dan ini bisa dibuktikan dengan bilangan non-dimensionalnya meningkat, dengan Grashof meningkat menjadi 7,22 kali 10 pangkat 10, Rayleigh-nya juga meningkat 4,92 dikali 10 pangkat 10, artinya Rayleigh-nya setinggi itu terjadi konveksi alamiah karena alirannya itu cukup intens ya di dalam kandang ayam. Dan yang terakhir Nusselt-nya adalah 324,96. Artinya pendinginan kandang ayam ini mostly didominasi oleh konveksi alamiah dibandingkan dengan konduksi, karena kita ingin mengurangi konduksi supaya internal temperatur dari kandang ayam ini terjaga sekitar 26. Dan yang terakhir supaya makin meningkat lagi konveksi alamiahnya, terutama untuk menyelesaikan permasalahan kekeringan atau masalahnya menambah kelembapan saat musim kemarau, itu kami tambahkan juga parit air di bawah kandang ayamnya dengan parameter seperti di kiri, dengan adanya temperatur luar akibat adanya lampu LED yang sedikit panas, maka delta T-nya akan sedikit naik karena temperatur luar menjadi 38 derajat Celcius, dengan temperatur internalnya juga akan mengurang menjadi lebih dingin sekitar 25 derajat Celcius karena evaporasi air. Bisa ditemukan hasilnya bahwa bilangan non-dimensional juga meningkat, yaitu menjadi Grashof-nya menjadi 11,6 dikali 10, Rayleigh-nya 7,9 dikali 10, dan Nusselt-nya 365,81. Dari sini bisa ditemukan bahwa dengan peningkatan bilangan atau parameter dari Grashof, yaitu tinggi kandang ayam, serta penambahan inovasi seperti heat source untuk meningkatkan delta T-nya, nilai bilangan non-dimensional juga pasti akan meningkat. Dengan meningkatnya nilai bilangan non-dimensional ini, diharapkan konveksi alamiah bakal lebih dominan dibanding konduksi, sehingga suhu internal kandang ayam dapat terjaga optimal sekitar 26 derajat Celcius. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Ayat, next slide. Oke, terima kasih Arvito. Selanjutnya di sini ada penutup saran dan kesimpulan. Jadi untuk sistem yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pendinginan alami di kandang ayam pedaging di daerah tropis, kita punya 5 saran. Yang pertama, optimalisasi desain ventilasi. Jadi memaksimalkan ventilasi samping dan atap dengan ventilasi lebih besar di puncak untuk mempercepat pengeluaran udara panas. Kemudian yang kedua, ada penggunaan bahan atap berinsulasi. Jadi kita gunakan material atap berisolasi seperti genteng fiber untuk mengurangi penyerapan panas matahari. Kemudian yang ketiga ada penggunaan sumber panas yang terkontrol. Jadi tadi kan kita sempat nambahin lampu LED penghangat. Itu buat suhu kandang tetap stabil, terutama di siang hari. Terus yang keempat itu penambahan parit air di bawah kandang. Jadi parit air di bawah kandang membantu stabilisasi suhu dan kelembapan, terutama di musim kemarau. Tapi dengan adanya parit, kita harus melakukan perawatan rutin untuk mencegah penyumbatan. Kemudian yang kelima ada penggunaan sumber panas yang terkontrol. Jadi evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk adaptasi konveksi alami pada skala dan jenis kandang berbeda sesuai kondisi iklim setempat. Mungkin bisa di next. Nah, berikut adalah kesimpulannya. Jadi sistem pendinginan alami berbasis konveksi alamiah efektif untuk menjaga suhu optimal di kandang ayam pedaging di daerah tropis tanpa membutuhkan konsumsi energi yang tinggi. Jadi faktor-faktor yang dibutuhkan ada desain ventilasi, tinggi dinding kandang, sumber panas yang terkontrol,
sama keberadaan parit air di bawah kandang itu terbukti memiliki dampak positif dalam meningkatkan efisiensi konveksi alami. Mungkin sekian saja presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.